dan kita pastikan kalau pangan sudah memang berbasiskan korporasi dan dikuasai oleh korporasi, sehingga kedaulatan pangan di suatu negara tidak bisa tercapai. Karena kalau korporasi secara sederhananya dia akan memasarkan atau menjual produk pangannya di mana memang dia menguntungkan. Di saat di dalam negeri di Indonesia harga pangan jelek, dia akan jual atau dia akan pasarkan ke luar, sehingga kedaulatan pangan kita tidak terpenuhi dan tergantung kepada siapa yang menguasai pangan. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Perkenalkan, saya Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum DPP Serikat Petani Indonesia dan juga Ketua Majelis Nasional Partai Buruh. Kedaulatan pangan itu memang menjadi tema perjuangan dari Serikat Petani Indonesia dan juga Partai Buruh, di mana setiap negara bisa menentukan persoalan pangannya secara sendiri, dan secara sederhana bagaimana persoalan pangan itu memang harus dibangun berbasiskan keluarga petani, jadi diproduksi oleh petani, terus dengan teknologi yang juga agroekologi dan tidak padat modal, termasuk juga bagaimana memenuhi ketersediaan pangan dan juga keterjangkauan pangan untuk rakyat Indonesia. Jadi sangat berbeda dengan konsep yang masih dijalankan oleh pemerintah saat ini dengan membangun ketahanan pangan atau kedaulatan pangan yang berbeda dengan pemahaman SPI ataupun Partai Buruh, di mana pangan itu tidak peduli dia diproduksi oleh siapa dan bagaimana teknologinya, dan juga bagaimana ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu oleh rakyat Indonesia. Kita lihat kebijakan impor pangan, ketersediaan pangan, tapi tidak diproduksi dari dalam negeri, tidak diproduksi dari petani. Kita lihat juga pembangunan food estate, pengembangan pertanian skala besar sekarang yang sedang dijalankan, itu berbasiskan korporasi, bukan keluarga petani, dan juga teknologinya sangat tidak ramah lingkungan atau teknologi agroekologi. Dan kita pastikan kalau pangan sudah memang berbasiskan korporasi dan dikuasai oleh korporasi, sehingga kedaulatan pangan di suatu negara tidak bisa tercapai. Karena kalau korporasi
secara sederhananya dia akan memasarkan atau menjual produk pangannya di mana memang dia menguntungkan. Di saat di dalam negeri di Indonesia harga pangan jelek, dia akan jual atau dia akan pasarkan ke luar, sehingga kedaulatan pangan kita tidak terpenuhi dan tergantung kepada siapa yang menguasai pangan, apakah itu keluarga petani atau korporasi. Kedaulatan pangan itu ada beberapa syarat yang menurut kita memang harus dilakukan. Pertama, persoalan kepemilikan lahan. Nah, kita tahu persoalan kepemilikan lahan di negeri kita masih sangat timpang. Kepemilikan lahan oleh petani masih di bawah 0,5 hektar, dan apalagi ditambah dengan setiap tahunnya terus menyusut lahan pangan kita lebih dari 100.000 hektar per tahun. Dan ini persoalan akses atau kepemilikan lahan ini sangat penting untuk bagaimana menjamin kedaulatan pangan itu bisa terwujud, yang menurut kita adalah kedaulatan pangan yang harus berbasis keluarga petani. Jadi persoalan lahan dengan jalan reforma agraria, penyelesaian konflik, redistribusi tanah terhadap petani, itu juga harus segera dilakukan, sehingga dari mulai lahan yang menyusut ataupun beralih fungsi sampai persoalan kepemilikan lahan, masih banyak petani kita yang menjadi buruh dan kepemilikannya masih di bawah 0,5 hektar, itu harus dijawab dengan reforma agraria. Nah, yang selanjutnya tentu adalah bagaimana kita melakukan insentif-insentif, ya, baik itu subsidi, baik itu misalnya terhadap pelatihan, pendidikan, teknologi terhadap pertanian yang memang artinya bisa dilakukan oleh keluarga petani. Itu yang harus dilakukan, dari mulai misalnya kebijakan impor yang kita tolak, terus juga subsidi terhadap harga pangan atau harga beras yang diproduksi oleh petani, termasuk juga bagaimana misalnya pangan itu juga bisa terjangkau oleh masyarakat di luar petani. Itu peran negara harus hadir, termasuk juga pembangunan infrastruktur, irigasi kita sudah banyak yang rusak, banyak yang tidak diurus, dan kita memandang bahwa itu juga bagian dari memang melanggar undang-undang, misalnya undang-undang pertanian, undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Itu yang harus juga dijalankan, sehingga dari mulai infrastruktur yang tidak ada sehingga berdampak terhadap alih fungsi dan juga penyusutan lahan pertanian. Yang selanjutnya adalah menurut kita adalah bagaimana memang generasi muda itu juga mau tertarik terhadap pertanian, karena ya bisa dibilang orang yang bekerja di pertanian itu ya umurnya sudah di atas 45 sampai ke atas, dan ini cukup mengkhawatirkan, dan tidak banyak generasi muda untuk terlibat di pertanian karena beberapa faktor, misalnya memang tidak ada jaminan harga, tidak tertarik, banyak risiko untuk bagaimana dia terjun ke persoalan pertanian khususnya pangan. Yang warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.